Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seluruh kegiatan kesan digabungkan di dalam acara doa puasa yang diadakan setiap hari sampai pada tanggal 27 Mei 2023, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram BMDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa kita adalah anak Tuhan yang bahagia. Amin. Karena hari ini kita bersama-sama merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Mari bersama kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari lagi sama-sama kita nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
berbahagia Tuhan karena-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Lebih lagi kami menyembah Engkau Tuhan. Begitu hati kami bahagia Tuhan. Lebih lagi kami ingin meluapkan kasih kami kepadamu. Kami ingin lebih lagi menyembah-Mu dengan suara kami Tuhan. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap pikiran dan perbuatan kami Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat beserta. Katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Katakan, aku bernyanyi, aku bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus memuji Yesus sekali lagi memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Oh, kami sembahkan Tuhan, memujimu selamanya.
Salam ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam ibadah minggu ini. Satu hal yang menjadi kesukaan bagi kita kalau kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah minggu ketiga dari bulan Mei. Dan saya percaya bahwa setiap kita sedang menanti-nantikan sesuatu apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Pasti Tuhan akan menggenapinya tepat pada waktunya. Itu sebabnya di dalam penantian kita akan setiap janji Tuhan, kita senantiasa hidup bahagia. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Suatu kisah nyata yang terjadi di negeri Sakura, di mana seorang profesor bernama Ueno dan memiliki seekor anjing bernama Hachiko. Profesor Ueno adalah sebagai seorang dosen yang berusia 50 tahun dan tinggal di negeri Sakura, yaitu di kota Shibuya. Ia dikenal sangat dekat dengan anjing kesayangannya Hachiko. Keakraban Profesor Ueno dengan Hachiko terlihat jelas setiap kali ketika mereka datang dan pergi ke stasiun kereta api kota Shibuya, kota di mana mereka berdua tinggal. Aktivitas Profesor Ueno setiap harinya dimulai bersama Hachiko. Anjing kesayangan itu selalu setia menemaninya setiap hari dengan berjalan kaki dari rumah mereka menuju stasiun kereta Shibuya. Dan di stasiun kereta itu pula Hachiko dengan setia menunggu kedatangan Profesor Ueno tiba dari kereta setelah melanjutkan perjalanan dari kampus tempatnya dia mengajar. Pada 21 Mei 1925, suatu saat keadaan cuaca di kota Shibuya sangat buruk. Musim dingin yang hebat disertai salju yang tebal memenuhi jalan-jalan. Perpohonan dan rumah-rumah warga tertutup dengan salju. Cuaca terasa begitu dingin hingga menusuk sampai ke tulang. Namun keadaan itu tak menyurutkan kesetiaan Hachiko berjalan menemani majikannya menuju stasiun kereta Shibuya untuk bekerja seperti biasa. Bunyi trompet panjang tanda kereta akan berangkat menggelegar di stasiun kereta Shibuya. Semua orang yang akan berpergian sibuk mempersiapkan diri dan barang-barang bawaan mereka memasuki gerbong-gerbong kereta. Sementara Profesor Ueno masih menikmati kebersamaannya bersama anjing kesayangan dan juga sahabat setianya. Sebelum meneruskan perjalanannya ke tempat ia bertugas, Profesor Ueno mengelus-elus Hachiko, memeluknya dan berbicara dengannya. Hachiko membalas dengan menggonggong ringan, seakan berkata ia akan menunggu majikannya itu kembali. Profesor Ueno beranjak pergi, melambaikan tangan pada Hachiko dan menghilang dalam gerbong kereta. Sayangnya, perpisahan itu adalah perpisahan terakhir mereka. Profesor Ueno tak kunjung kembali ke stasiun kereta Shibuya menjumpai Hachiko lagi. Ia mengalami serangan jantung secara tiba-tiba di kampus tempat ia mengajar. Seketika itu juga nyawanya tidak terselamatkan. Jenazah Profesor Ueno kemudian langsung dibawa oleh para kerabat ke kampung halaman mereka. Sementara itu di stasiun kereta Shibuya, Hachiko masih terus menunggu majikannya dengan gelisah. Sore hari tiba, sehingga menjelang malam Hachiko tak juga melihat kedatangan Profesor Ueno. Satu demi satu kereta yang lewat dihampirinya untuk memastikan kedatangan majikannya tersebut. Malam semakin larut, tetapi harapan Hachiko untuk menemui Profesor Ueno tak juga terpenuhi. Waktu demi waktu berlalu, berjalan selama 10 tahun. Hachiko selalu datang dan pergi ke stasiun kereta Shibuya pada sore hari pukul 3 untuk menantikan kedatangan Profesor Ueno. Hal itu kemudian mengundang banyak orang merasa sangat terharu melihat kesetiaan Hachiko pada majikannya. Hingga Hachiko segera menjadi bahan pembicaraan orang banyak di daerah itu. Kabarnya ada seekor anjing dengan setia menunggu kedatangan majikannya yang ternyata sudah meninggal dunia di sebuah stasiun kereta.
Orang-orang yang merasa iba pada Hachiko berdatangan untuk membujuknya atau sekedar melihatnya. Dan tibalah pada suatu saat yang mengharukan, tepatnya 8 Maret 1935. Seorang petugas di stasiun kereta Shibuya datang dengan kabar telah ditemukannya seekor anjing tewas dalam keadaan meringkuk kaku pada sebuah ruang tunggu stasiun kereta itu. Dan anjing itu adalah Hachiko. Ia mati dalam kesetiaannya menantikan kedatangan majikannya selama bertahun-tahun di stasiun kereta Shibuya. Oleh sebab itu sampai sekarang di depan stasiun kereta Shibuya tetap berdiri sebuah patung seekor anjing bernama Hachiko. Sebuah patung lambang kesetiaan tulus yang dibawa sampai mati. Sebuah penghargaan yang setimpal dengan kesetiaannya menantikan kedatangan sang majikan sampai akhir hayatnya. Sebuah kesetiaan dapat mengukur dalamnya cinta seseorang. Cinta sejati dapat terlihat dari kesetiaan yang diberikan. Jika saat ini Anda sedang membangun sebuah hubungan dengan sesama dan Tuhan, berikanlah kesetiaan Anda. Kesetiaan adalah penghargaan tertinggi yang dapat diberikan oleh seseorang dalam suatu hubungan. Penghormatan kita kepada Tuhan adalah bila kita menanti dengan kerinduan yang dalam akan Dia di dalam hadirat-Nya. Penantian kita akan kehadiran dan kedatangannya bukan hal yang sia-sia. Bahkan di saat kita menantikannya, diberikannya kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran agar kita hidup menurut kehendak Allah. Ketika keinginan hati kita diam di dalam hadirat-Nya, maka sukacita, kebahagiaan Allah berikan kepada kita. Dan hanya di dalam hadirat-Nya kita menemukan itu. Seisi dunia ini tidak dapat memberikan itu bagi kita. Pemazmur berkata dalam lirik Mazmur yang dituliskan dalam Mazmur 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadapi Allah di Sion. Menunggu adalah suatu hal yang menjenuhkan. Akan tetapi, jika yang dinanti adalah kekasih hati yang sudah berjanji untuk datang, maka biasanya selama apapun menanti itu akan tetap semangat. Karena kita yakin Dia akan datang menemui kita. Demikian seharusnya kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Kita harus bersemangat dan berbahagia. Penantian kita akan Tuhan adalah merupakan suatu ketetapan hati yang harus kita miliki. Ketetapan hati dalam menanti merupakan wujud iman yang tak tergoyahkan sekalipun badai terus berkecamuk. Karena meyakini bahwa menantikan Tuhan bukan hal yang sia-sia, tetapi sesuatu hal yang pasti, bahwa Allah pasti menjumpai kita ketika kita menantikan Dia. Dia adalah pribadi yang senang menjumpai kita, bahkan Ia tak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyapa kita dengan firman-Nya setiap hari. Ia memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, menyertai kita setiap waktu. Dalam penantian seperti ini dibutuhkan waktu untuk berdiam diri dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Baik di dalam hati, dalam pikiran kita, yaitu firman Tuhan. Diingatkannya kita akan setiap janji-janjinya.
untuk meneguhkan dan menguatkan hati kita sehingga kita tetap berbahagia di dalam segala keadaan yang sedang dan akan kita hadapi. Ketika kita menetapkan hati untuk menantikan Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka Ia sendiri oleh Roh-Nya memberikan kita pertama adalah kekuatan baru. Sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya 40 ayat 31, dikatakan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang tinggal bersama di dalam kita. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat powerful. Dan oleh Roh itu yang memampukan kita melewati setiap malam gelap, masa-masa kelam dan suram. Kekuatan baru ada di dalam kita untuk dapat menerobos setiap kesulitan yang begitu hebat. Seperti Raja Wali yang terbang di tengah awan kelabu yang menghadang, justru bukan semakin ia menjadi terjerembab, namun justru ia semakin terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Itulah orang yang memiliki tekad dan ketetapan hati untuk menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua adalah menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ditulis dalam Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sebagai anak-anak yang dikasihinya, yang merindukan kehadirannya, kedatangannya, Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia tidak mau membiarkan kita di dalam ketakutan dan kegelisahan. Dia tidak menghendaki kita untuk menjadi tersesat. Tetapi dengan kasih-Nya oleh Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera atas hidup kita. Yang ketiga, Ia memberikan kita kebahagiaan sejati. Dalam hati manusia ada bagian ruang kosong yang harus diisi. Dan bagian kosong itu tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Sehingga bila hal itu tidak terisi, maka orang tersebut akan mengalami kekosongan dan kehampaan dalam hidupnya. Hal itu hanya dapat diisi oleh kehadiran Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan kerinduan yang haus, maka Roh Allah sendiri yang masuk dalam ruang hati tersebut. Sehingga ketika Roh Allah berdiam di dalam hati kita, maka kepuasan, kebahagiaan sejati menjadi bagian kita. Itu tadi yang ditulis dalam Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ke-7. Dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kebahagiaan seperti ini bukan oleh karena keadaan yang sedang terjadi di luar sana, bukan oleh karena harta benda yang diperoleh, bukan oleh karena hadiah yang mewah, namun oleh karena kehadiran Tuhan, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kehadiran Roh Kudus itu yang membuat kita menjadi mengalami kepuasan sejati yang tidak pernah berkesudahan seperti mata air yang tidak pernah kering. Dan ketika mata air itu berada di dalam hati kita, maka bugar rasa hidup kita setiap hari. Musim boleh silih berganti, namun bagi orang yang menetapkan hati untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan kerinduan dan kehausan, mereka hidup selalu damai dan bahagia. Pada tahun 1940-an, Samuel Beckett menulis sebuah drama berjudul Waiting for Godot. Menunggu Godot, yang kini dikenal sebagai sebuah karya klasik. Dalam drama itu, dua orang berdiri di atas panggung yang kosong
dengan tangan dimasukkan ke saku dan saling berpandangan. Yang mereka lakukan hanyalah berdiri dan berpandang-pandangan. Tidak ada gerakan, tidak ada alur cerita. Mereka hanya berdiri dan menunggu kedatangan Godot. Siapakah Godot? Apakah ia seorang manusia? Apakah ia mewakili Allah? Seorang ahli etika bernama Lewis Medes berpendapat bahwa Godot adalah khayalan yang dipegang banyak orang sebagai pelarian. Sampai drama itu berakhir, kedua orang tersebut masih berdiri menanti di atas pentas tanpa melakukan apa-apa. Saat hadir di perayaan ke-50 drama itu, seorang bertanya kepada Beckett, "Maukah Anda memberitahu siapa seharusnya Godot itu?" Namun ia menjawab, "Bagaimana saya bisa tahu?" Waiting for Godot adalah cerita perumpamaan tentang kehidupan banyak orang yang hampa dan tak berarti. Suatu penantian yang sia-sia. Jika tidak ada kasih, anugerah dan hikmat Allah, maka hidup kita hanya merupakan penantian yang sia-sia untuk mengisi waktu kosong. Betapa berbedanya hal di atas dengan pengharapan orang Kristen. Saat kita sedang menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Pengharapan bahwa di balik dunia ini terdapat hidup penuh berkat yang tak terlukiskan akan senantiasa menopang kita. Oleh karena itu, sikap kita di dalam menantikan janji Tuhan dan kedatangannya yang kedua kali adalah pertama, percaya kepada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara-saudari, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai pada akhir. Kita harus sabar dan setia menantikan waktu Tuhan yang akan membawa kita kepada penggenapannya. Yang kedua, sikap kita dalam menantikan janji Tuhan dan kedatangannya yang kedua kali, bertekun. Roma 8 ayat 25 Paulus menuliskan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Sikap dalam penantian kita tidak mengambil jalan pintas dan selalu sabar dalam kesengsaraan. Kita harus tekun dan sabar dalam menanti, sekalipun di dalam pergumulan dan penderitaan, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan bertindak menolong kita. Miliki iman tanpa kondisi. Sekalipun kita belum melihat dan mengalami, namun tetap percaya Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Bagian yang ketiga adalah sikap hati kita dalam menanti janji Tuhan dan kedatangan yang kedua kali adalah taat saja. Yohanes 2 ayat yang kelima ditulis, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Masa penantian adalah masa produktif. Ya, tetap taat melakukan bagian kita, maka kita akan menghasilkan buah. Dalam menantikan janji Tuhan, yang paling penting adalah sikap hati. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Sikap percaya pada waktunya Tuhan. Bertekun dan taat saja dalam menantikan janji-janji Tuhan. Maka kekuatan baru, tuntunan Roh Kudus, dan hidup bahagia Allah limpahkan atas kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau yang berkata bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Engkau memberikan kekuatan baru. Engkau memberikan hidup bahagia. Dan Engkau menuntun mereka dalam setiap langkah demi langkah mereka. Dengan Engkau memberikan pribadi Roh Kudus untuk menolong.
Tuhan, di hadirat kami datang. Dalam segala rasa haus kami akan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami. Berikan kami satu kehidupan yang terus bertekun dan mempercayakan segala sesuatu bahwa Engkau akan mengerjakan segala sesuatu yang Engkau janjikan tepat pada waktunya Engkau berikan bagi kami. Berikan kami hati yang taat senantiasa ya Tuhan, untuk hidup melakukan apa saja yang Engkau inginkan. Dan biarlah Roh Kudus itu terus menuntun kami, menolong kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang senantiasa di dalam kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami dalam masa-masa penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali untuk membawa kami kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu. Tuliskan itu di dalam hati kami. Dan taruhlah itu di akal budi kami. Sehingga setiap langkah demi langkah kami, di tengah kegelapan dunia ini, senantiasa terang. Dan firman itu menjadi pelita bagi kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Mari katakan selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, memuji Yesus selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Dan kita arahkan seluruh hidup kita. Biarlah dalam waktu-waktu yang akan kita lalui, kita senantiasa menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam penantian kita, kebahagiaan daripada Tuhan Ia curahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang memberikan kami waktu dan kesempatan di dalam hidup yang terus-menerus diperbaharui oleh firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu. Dan membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami persembahkan kepada Engkau. Terlebih ya Tuhan, kepada firman-Mu yang kami dengar. Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Untuk kami terus hidup di dalamnya. Menuntun kami, memimpin kami kepada firman itu. Yang hidup menurut kehendak Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami ini. Kami akan terus melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya
Allah yang hidup terus menyertai dan memberkati kami. Dan karenanya Tuhan, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami. Sebab Allah yang hidup, terulur tangan-Mu untuk melimpahkan berkat-Mu atas kami. Mari angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan yang menyertai engkau di dalam persekutuan Roh Kudus untuk memimpin engkau dalam seluruh kebenarannya, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.